Apa? Tuntutan hukuman mati Baik, ABK. terkait dengan adanya proses eh, penegak hukum dalam perkara narkotika di Kejaksaan Negeri dan di Pengadilan Negeri Batam, memang pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan dalam perkara narkotika sebanyak 6 tersangka. Dari 6 ini ada 2 warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia, dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Tentunya penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan. Gitu. Ya, termasuk warga negara asing, 2 warga negara asing, inisial WP dan TL. Oh, kalau disangkakan pasalnya itu bukannya maksimalnya 20 tahun ya. Terus kemudian kan yang ABK yang dari Medan itu kan katanya dia 3 hari doang baru bekerja. Itu nggak jadi pertimbangan JPU Pak? Yang jelas pertama ini merupakan dari sindikat internasional karena melibatkan dan terhadap tadi yang disebut ABK ini kan memang yang jadi ABK ini ada salah satu yang dituntut itu adalah baru bekerja ya dia ditawarkan oleh pekerjaan oleh pamannya sendiri, masih ada hubungan paman di kapten kapalnya kalau tidak salah. Mereka pergi ke Thailand, sempat 10 hari di Thailand, kemudian setelah itu mereka melakukan pekerjaan sana. Setelah itu ada bersepakat mereka pergi menggunakan kapal Seabourn di sana, dan di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket, kalau di kilogram sekitar 2 ton. Itu jenis sabu di tengah laut, dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika, dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga tadi yang bersangkutan. Jadi itu. Namun demikian bagaimana perannya kan nanti terkait dengan apakah peran masing-masing, nanti kan ada pledoi. Tentunya kita hormatin ada pledoi, nanti ada replik lagi, nanti ada juga pengadilan putusan. Nah, tentunya kami akan menghormati putusan pengadilan. Penegasan saja sehingga dalam tuntutannya dari jaksa melihat bahwa tidak ada hal yang meringankan dari para terdakwa ini, termasuk si ABK itu tadi. Dengan dituntut maksimal berarti ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional sindikatnya, itu aja. Ini disidangkan dalam ini kan proses ini kan dari masih KUHP yang lama. KUHP-nya hukum acaranya ya, tapi undang-undang narkotika tersendiri gitu ya. Gitu. Kalau dari itu pengambilan segala itu berasal dari Thailand, Asia Tenggara. Tapi blok mananya apa sedikit emas yang mana saya tidak terlalu ini. Yang jelas berasal dari Thailand. Tapi kalau dia tidak punya wewenang untuk melawan dan lain-lain, itu apakah akan jadi pertimbangan dari JPU juga Pak? Ya nanti yang jelas kan nanti ada pledoi dari pihak pembelaan, dari pihak tersangka, silakan saja. Yang penting bagi kami fakta yang terungkap, penuntut umum berdasarkan fakta. Karena dia juga sadar, dia bisa menolak kok sebetulnya. Kan dia orang dewasa juga bisa menolak bahwa itu
perbuatan itu perbuatan apa, ibaratnya barang itu barang haram dan dilarang kan, bisa menolak kok. Berarti bukan dari masa waktu dia bekerja ya Pak? Bekerjanya ya dia waktu dia sadar kok bahwa dia mengetahui kok barang itu, dan jenis informasi yang fakta terungkap menurut penuntut umum, fakta terungkap bahwa dia mengetahui bahwa orang itu sabu jenisnya, mengetahui kok dia. Terkait bekerja bahwa itu 3 hari, enggak 3 hari juga. Dari 13 Mei ketangkap 21 Mei kalau nggak salah. Iya ketangkap 21 Mei. Mereka berangkat sekitar 14 Mei berangkat. Menerima pembayaran 14 Mei. Terus cukup lama juga. Tapi dari pengakuan si ABK ini memang ditawarin keamanan untuk menjadi ABK mengangkut barang itu apa gimana pengakuan? Iya ditawarin. Kalau terungkap ditawarin untuk bekerja, ya, bekerja di kapal. Tapi ketika di dalam dia mengetahui ada bahwa itu mengangkut barang itu. Dan dia mengetahui bahwa kapal itu tidak mengangkut minyak, tapi mengangkut yang lain. Sehingga konteks dia mendapatkan keuntungan itu, keuntungan dari dia ikut terlibat dalam penjualan itu bukan sebatas pada dia bagian dari anak buah kapal yang dia bekerja itu tadi di awal ya Pak. Yang jelas yang bersangkutan berdasarkan fakta sidang sudah terungkap bahwa menurut penuntut umum bahwa itu dia bekerja di perusahaan dan dia menerima pembayaran dan dia mengangkut termasuk barang dan menerima dan mengetahui bahwa barang itu barang haram, barang narkotika. Berarti nggak ada unsur pemaksaan, jaksa nggak menemukan unsur pemaksaan di dalam Tidak, proses itu? tidak ada. Dilakukan dengan penuh kesadaran. Namun demikian nantinya silakan kepada kan baik terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk membela, ada pledoi. Nanti tanggal 23 Februari kita dengarkan dan nanti juga kita jaksa masih ada kesempatan replik. Nanti juga ada putusan dan pertimbangan sepenuhnya ada pada majelis hakim. Yang jelas penuntut umum baik di proses penyidikan maupun sampai terakhir tetap melakukan proses hukum ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan juga tetap menjunjung hak asasi manusia. Itu? Aduh ya. Nanti dulu, oke? Selesai? Tangisan dari bapak dan ibu ini yang memang baru beberapa hari, kaptennya pun baru kenal, dan narkobanya hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Jadi kalau itu mungkin cuma 1 kilogram, bisa dimaklumi lah ini hampir 2 ton. Jadi ini permainan kelas berat, bahkan kapalnya pun kapal berbendera Thailand, bukan Indonesia. Ya, dia pertama kali ketemu pada saat berangkat 1 Mei 2025. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan. Kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo
290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar, saya yakin, ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Terima kasih Bapak Prabowo. Jadi harapan saya dengan keterangan anak saya bahwasanya anak saya tidak terlibat, saya bermohon sama Bapak Presiden. Saya rasa saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaring narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat, sama adiknya terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik